Kita akan belajar apa? Quran hadis. Pengulangan. Iya, pengulangan hadis. Masih ingat nggak hadis di kelas 4 itu ada apa aja? Lupa, Bu. Oke lah. Hadis yang pertama ada hadis takwa. Tahu bunyinya gimana? Ada yang masih ingat bunyinya hadis takwa? Sepertinya tidak. Tidak, sepertinya tidak. Oke, kita bahas dulu. Takwa itu apa sih? Ada yang tahu takwa? Takwa. Apa itu takwa? Takwa artinya, menurut bahasa artinya takut. Boleh sambil tulis. Kalau yang punya catatan, ditulis ya. Terus, menurut istilah, itu artinya menjalankan segala perintah Allah. Takut. Oke. Bunyinya seperti apa? Ada yang masih ingat? Udah lupa ya? Iya. Coba dibaca Afin. An-Nabi Darlin. Allahu anhu qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Kita baca bersama-sama yang dari ittaqillah ya. Yuk, ittaqil laha haitsuma wa'at bi'is hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dan iringilah keburukan dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kita lanjut. Tahu nih. Ya. Ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama ada apa? Tawadu. Ada yang tahu itu apa itu tawadu? Tawadu. Boleh sambil tulis teman-teman kalau mau. Tawadu ialah tunduk dan patuh kepada Allah. Orang yang memiliki sifat tawadu, setiap melakukan kesalahan, dia ngerasa takut karena Allah itu, dia tahu kalau Allah itu ada di mana saja dan ada kapan saja. Allah tuh ada di kapan saja, kamu di mana, Allah tahu. Nah, orang yang memiliki sifat tawadu merasa takut. Lanjut lagi, ada qanaah. Apa itu qanaah? Ada yang tahu? Qanaah yaitu menerima apa adanya. Tidak suka mengeluh. Selalu tenang menjalani hidupnya. Karena walaupun kamu dalam kesulitan, selalu mintanya kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan jalan keluar dari masalah-masalah kalian. Mintanya sama Allah. Inilah sifat qanaah. Selalu tenang dalam hidupnya. Allah akan memberikan solusi kepada kita. Jangan takut. Yang ketiga ada waro. Apa itu waro? Ada yang tahu?
Mana suaranya ya? Meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita beribadah itu hanya semata karena siapa? Karena Allah. Nggak boleh karena ingin dipuji atau disanjung oleh orang lain. Kalau ibadahnya karena ingin disanjung atau dipuji oleh orang lain, itu disebut sifatnya apa? Iya. Ria, benar sekali. Jangan bersikap ria. Ingin karena dipuji oleh orang lain. Lanjut lagi ya. Ya, sebelumnya, gimana sikap orang yang bertakwa itu seperti apa sih contohnya? Selalu mengerjakan sholat, terus bersodako, apalagi beriman kepada 6 rukun iman. Ada yang hafal 6 rukun iman? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Terus yang kedua, yang lain jawab. Iman kepada malaikat. Yang ketiga, Nabi. iya, lanjut. Keempat, iman kepada kitab Allah. Terus kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Terus memiliki hubungan baik, saling menolong sesama. Oke, lanjut lagi ya. Hadis tentang niat. Ada yang tahu nggak hadis tentang niat? Ini gampang loh, biasa dibaca. Ada yang tahu? Bunyinya gimana? Udah nggak? Innamal a'malu niat. Masa nggak ada yang pernah dengar? Tahu kan? Niat artinya apa? Menyengaja. Menyengaja. Lanjut aja ya. Nih, hadisnya panjang, tapi kita hanya cukup menghafal innamal a'malu binniyat. Pernah dengar nggak teman-teman? Enggak. Masa innamal a'malu binniyat di TK tuh sering dibaca. Kita lanjut lagi ya. Artinya Umar bin Khattab berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tiap amal perbuatan, yang artinya tadi innama amalu binniyat, itu artinya sesungguhnya tiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan yang dinilai bagi tiap manusia adalah apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrah, tahu hijrah? Tahu. Tulus ikhlas karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya diterima. Tapi kalau niat hijrahnya untuk dunia atau wanita yang dinikahi, maka hijrahnya sebatas pada niat yang dimaksud. Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam untuk berniat terlebih dahulu sebelum melalui aktivitas. Niat yang paling penting itu yaitu terutama dalam beribadah. Kamu niat sholat, niat berpuasa, niat apa lagi? Kalau niat dalam beribadah, wudu. Kamu niat wudu. Iya. Dan lainnya, niat zakat. Kalau zakat itu pakai niat. Nah, selain beribadah juga niat dapat dilakukan pas aktivitas. Kayak sekarang nih, kamu niat nggak pas mau belajar? Makan niat nggak? Niat. Bekerja niat? Nah, itulah. Semua dilakukan dengan niat. Karena Allah semata ya niatnya. Oke, kita lanjut. Kalau kamu tidak ada niatan, enggak diawali dengan niat, maka segala aktivitas kamu itu terasa sia-sia. Tidak mendapat apa-apa dari Allah. Lanjut lagi. Isi kandungan
tentang niat. Yang pertama, beribadah atau melakukan suatu pekerjaan diawali dengan niat ya teman-teman. Selalu diawali dengan niat. Yang kedua, kewajiban berhijrah bagi seorang muslim. Tahu hijrah tadi apa? Tahu hijrah? Oh, Hijrah itu menjauhkan diri dari orang-orang yang berakhlak buruk dan bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik. baik. Lanjut lagi, ketiga, menumbuhkan rasa cinta dan beramal karena Allah. Lanjut, kita lanjut hadis nih. Hadis silaturahmi. Ada yang masih ingat bunyinya? Di kelas 4 ini masih. Semester 2. Silaturahmi itu berasal dari kata silah. Silah itu artinya apa? Ada yang tahu? Silah. Bentar dulu, aku coba dulu. Yang pertama itu silah. Yang artinya menyambung. Dan rohim. Artinya apa rohim? Masa nggak tahu rohim? Iya, kasih sayang. Jadi silaturahmi ialah menyambung kasih sayang persaudaraan yang terputus. Kita baca ya. Bu Uni mau tunjuk siapa ya? Hilmi baca coba. Hadisnya. Hadis apa? Ini tentang silaturahmi. Ayo dibaca. Anasin. Mana suaranya? Hilmi. Ada enggak? Yang lain pada diam nih. Afan baca. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa sa'alahu lahu fi asarihi wal yasil rohimah. Oke. Rohimah. Bu Uni tanya dulu, cara bersilaturahmi itu seperti apa sih? Caranya gimana? Berkunjung. Iya benar, berkunjung ke rumah keluarga atau saudara atau teman yang jauh atau yang sudah lama tidak bertemu. Selain itu apa? Berkirim pesan, nanyain kabar atau telepon. Apa kabar? Itu namanya bersilaturahmi. Kita artikan, artinya adalah dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senang silaturahmi, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Oke, lanjut. Apa ini ya? Hikmah dari silaturahmi. Apa aja? Yang pertama, memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disenangi oleh keluarga, tetangga, teman, dan semua orang. Lanjut lagi yang ketiga, yaitu mendapat pujian dari orang lain. Tapi bukan karena ria, karena benar-benar dipuji. Yang keempat, yaitu mempererat dan memperluas tali persaudaraan. Yang kelima, saling mengenal satu sama lain. Lanjut lagi, menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama. Tadi dalam hadisnya itu
Hikmah silaturahmi juga dapat apa? Diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Allah akan memberikan rezeki yang tak terduga ke arah yang tak terduga kepada siapapun yang benar-benar bersilaturahmi. Kalau dipanjangkan umurnya maksudnya gimana? Iya. Apa? Hmm. Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Kalau kamu bersilaturahmi nih, kamu akan diingat terus, wah ini nih orang yang sering bersilaturahmi. Walaupun kamu sudah meninggal, walaupun nanti sudah meninggal dunia, akan terus diingat bagi siapa yang sering bersilaturahmi. Gitu. Lanjut lagi. Sekarang di kelas 5. Terus. Itu ada hadis tentang menyayangi anak yatim. Masih ingat? Ingat nggak? Yatim itu apa sih? Tidak punya ayah. Tidak punya ayah. Iya, ayahnya sudah meninggal. Kalau piatu? Tidak punya ibu. Iya. Oke. Rasulullah Nabi Muhammad menjadi anak yatim sejak kapan ya? Sejak pas dia sebelum lahir. Iya. Sejak masih dalam kandungan ibunya yang bernama siapa? Ibunya? Ibunya namanya siapa? Aminah. Iya, benar. Aminah. Kalau ayahnya namanya? Abdullah. Abdullah. Ibunya meninggal pas Nabi Muhammad usia berapa? Ada yang masih ingat? 6 tahun. Hah? 6. Iya, benar sekali. Sekarang kita bacakan bersama-sama yuk. Hadis tentang anak yatim. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma. Yang artinya apa? Yaitu dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya bersama orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau menunjukkan atau mengisyaratkan dengan jari telunjuk, ini jari telunjuk, dan jari tengah, dan merenggangkan keduanya. Maksudnya tahu apa? Bagi siapa yang memelihara anak yatim, memelihara tuh menjaga anak yatim, ya merawat anak yatim, akan di surganya nanti akan dekat dengan Nabi Muhammad seperti jari telunjuk dan jari tengah. Dekat sekali. Hukum menjaga atau mengasuh atau memelihara anak yatim itu apa? Ada yang tahu? Hukumnya apa? Ada yang tahu nggak? Faruk ada yang tahu? Sodik ada tahu? Hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Tahu? Fardu kifayah itu apabila sudah ada yang mengerjakan atau sudah ada yang memelihara anak yatim, maka yang lain tidak berdosa, tidak menanggungnya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan belum ada yang memelihara anak yatim, maka semuanya berdosa. Gitu. Seperti kayak sholat jenazah, itu namanya fardu kifayah. Lanjut lagi, kita tentang sifat munafik. Menjauhi sifat munafik. Munafik itu apa? Ada yang tahu? Bermuka dua. Bermuka dua, benar. Berpura-pura percaya, setia kepada agama, namun sebenarnya dalam hati tidak. Suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai
dengan perbuatannya. Itu yang disebut munafik. Mengaku beriman, tapi hatinya ingkar. Bacaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasun. Jadi ada 3 perkara sifat munafik, yaitu yang pertama idza hadasa kadzaba, yang kedua wa idza wa'ada akhlafa, yang ketiga wa idza tumina khana. Apa itu artinya? Ada yang tahu? Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia mengingkarinya. Apabila dipercaya, ia berkhianat. Apabila berbicara, ia berdusta. Itu maksudnya dia suka berbohong. Apabila berjanji, ia suka mengingkarinya. Teman-teman suka berjanji? Suka janji nggak sama teman-teman yang lain? Kalau teman-teman belum bisa menepati janji, maka jangan suka berjanji. Bilanglah insya Allah. Karena janji itu apa? Janji itu hutang. Suara bunyi jelas nggak? Jelas. Jelas. Lanjut lagi, apabila dipercaya, dia berkhianat. Contohnya, kamu dikasih amanah nih sama orang tua, bayar SPP ke sekolah, tapi uangnya malah dipakai untuk jajan. Nah, itu tidak amanah, teman-teman. Itulah yang disebut apabila dipercaya, ia berkhianat. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, apa aja tadi nih hadisnya? Yang pertama tadi kita udah belajar hadis apa? Hadis tentang apa? Hadis tentang takwa. Yang kedua, hadis tentang niat. Yang ketiga, hadis tentang Anak yatim. bersilaturahmi. Anak yatim ya? Silaturahim dulu, silaturahmi. Terus yang keempat, ada anak menyayangi anak yatim. Yang terakhir ini yaitu menjauhi sifat munafik. Oke. Sebagai tugasnya. Cara menjauhi sifat munafik, yaitu lupa. Memperbanyak ibadah. Banyak bergaul dengan orang soleh. Selalu berakhlak dan bertingkah laku baik. Selalu ingat bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Oke, untuk tugasnya ya. Tolong dicatat di buku tulis. Yang pertama, salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa itu selalu berbuat baik kepada sesama. Sekarang, tuliskan 3 contoh akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari kalian. Seperti apa akhlak terpuji? Ditulis di buku tulis ya. Yang kedua, ibadah apa aja sih yang kamu lakukan yang disertai dengan niat hari ini? Yang sudah dilakukan dengan niat hari ini. Sambil tulis, ayo. Ini salah. Bentar dulu. Maaf ya, sebentar. Nah.
Yang ketiga, tuliskan akibat jika kita memutuskan silaturahmi. Yang keempat, bagaimana cara teman-teman menyayangi anak yatim? Dan yang terakhir, apa yang kalian lakukan jika teman kalian itu berbohong? Sudah sambil catat tugasnya. Kalau udah bilang ya. Kelasnya kenapa emang? Terus Mak, kelasnya kenapa? Hah? Sudah, ada yang sudah belum? Belum, oke. Ada yang ingin ditanyakan? Sambil ditanyakan boleh. Ada yang sudah? Tuliskan 3 contoh akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Apa akhlak terpuji teman-teman? Ibadah apa saja yang sudah kalian lakukan yang disertai niat hari ini? Tiga, tuliskan akibat jika kita memutuskan silaturahmi. Kalian kan nanti udah pisah nih. Jangan putus silaturahminya antara teman ya. Saling ngasih kabarin. Sama guru juga nggak boleh putus silaturahminya. Bagaimana cara kalian menyayangi anak yatim? Pernah ketemu anak yatim nggak? Pernah. Pernah. Pernah nggak ya? Pernah nggak? Apa yang kalian lakukan jika teman kalian berbohong? Misalkan Afin bohong. Afan harus ngapain nih kalau Afin bohong? Udah belum? Foto aja foto. Nggak bisa ya. HP-nya lagi dipakai. Screenshot aja. Iya. Nanti Bu Uni screenshot deh. Dah? Udah ya? Oke, kita tutup ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Hari ini selesai pembelajaran pengulangan hadisnya dari kelas 4 sampai kelas 5. Nah, Bu Uni mau ngingetin buat teman-teman untuk ujian praktik nanti Al-Quran hadis itu menyebutkan tentang hukum bacaan mim sukun dan nun sukun. Masih ingat? Nun sukun atau tanwin dan mim sukun. Nanti teman-teman baca Quran, terus Bu Uni kasih tunjuk ini hukum bacaannya apa.
atau izhar, atau izhar syafawi, atau iklab, Ya, ya. Belajar lagi ya. Oke. Ya. Oke. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Bil alamin.